Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan begitu banyak nikmat telah diberikan untuk kita ini semua. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk kita semua ini bisa memicu dan memacu diri masing-masing untuk terus senantiasa berbuat baik. Tema kita hari ini menyangkut tentang bagaimana mestinya kita pada hari esok. Sebuah kisah, ada seorang ayah dan istri dengan anak-anaknya yang terdapat dalam firman Allah di dalam surat Al-Qalam, bahwa diceritakan di sana ayah ini luar biasa lomannya, suka memberi. Pada saat mau panen di kebunnya, itu biasanya ayah ini memanggil orang-orang miskin. Untuk apa? Untuk bisa memetik buah-buahnya atau tanamannya, agar mereka juga merasakan seolah-olah mempunyai tanaman-tanaman seperti itu. Selain membantu, mereka juga boleh makan di tempat, bahkan pulang masih diberi bekal hasil petikannya itu. Tentu tidak semua, tapi sudah menyenangkan para fakir miskin, para duafa, sekitar orang yang soleh, orang yang loman ini. Itu terjadi setiap panen seperti itu. Maka dikenal dengan kebun yang menjadi kebun surga. Alkisah mengatakan bahwa tahu-tahu meninggal si bapak ini. Apa yang terjadi? Anaknya mengadakan rapat karena kebetulan kebun ini mau panen lagi. Ini setelah berselang beberapa bulan. Ada yang mengatakan, salah satu anaknya, kita ini mestinya lebih kaya jika tidak melakukan pemberian atau mengundang orang-orang miskin untuk bisa memetik hasil perkebunan dan diberi, dimakan untuk mereka. Kita mesti lebih kaya. Ada yang bertahan, enggak, kita tetap melakukan seperti itu, seperti ayah. Tapi karena kalah suara, akhirnya diputuskan saat panen nanti tidak perlu mengundang orang miskin, dan tidak perlu orang miskin itu makan di tempat, apalagi dibawa pulang sebagian hasil petikan. Akhirnya disepakati oleh forum anak-anak ini bahwa begitu panen dengan sebuah keyakinan, besok kita akan panen, pasti kita akan dapat harta yang lebih banyak lagi, tanpa mengundang orang miskin, tanpa memberi makan orang miskin, dan tanpa memberi untuk dibawa pulang orang miskin. Singkat cerita, anak-anaknya menjadi kikir, tidak seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Apa yang terjadi? Ternyata begitu malam tiba, seluruh kebun itu terbakar habis, menjadi gelap gulita, menjadi hitam semua. Begitu anak-anaknya pagi ke kebun, tidak ada satupun tanaman yang bisa dipetik, alias gosong.
Bahkan dikatakan di dalam surat Al-Qalam itu, mestinya kita tidak boleh mengatakan pasti untuk esok. Mestinya kita tidak boleh mengatakan itu pasti. Mestinya kita mengatakan insya Allah. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan panen. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan berangkat dan seterusnya. Kepastian itu hanya milik Allah. Manusia hanya berproses, tapi pasti itu tidak boleh dikatakan oleh hamba yang namanya ciptaan manusia. Mestinya kita sebagai hamba hanya bisa mengatakan insya Allah. Insya Allah kita akan memetik, insya Allah kita akan berangkat, insya Allah kita akan, sebelum kejadian mesti itu yang kita katakan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qalam, Allah telah berfirman, jika melakukan sesuatu untuk esok, jangan pernah lagi mengatakan pasti. Karena kun fayakun itu yang punya hanya Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Manusia hanya berproses dengan niat, usaha, doa, dan tawakal. Hasil tidak ada satupun yang tahu. Maka dari itu saudaraku, dari kisah ayah yang loman, ayah yang dermawan, ayah yang soleh, lalu meninggal digantikan oleh putra-putrinya yang akhirnya kikir dan tidak loman seperti ayahnya, apalagi ditambah tidak mengatakan insya Allah. Apa yang terjadi? Membakar, dibakar oleh musuh. Pelajarannya adalah selama kita bisa, mestinya kita tidak boleh kikir dalam kehidupan, dan jangan pernah lagi mengatakan pasti untuk hari esok yang belum kejadian. Katakan apa? Insya Allah. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa dapat hikmah. Janganlah kikir, karena di dalam surat Al-Imran 134, ciri-ciri orang bertakwa adalah loman, suka memberi ilmu, balighoni wal ayat, suka memberi harta, suka memberi hati yang terbaik. Dan jangan lupa, begitu urusan esok yang belum pernah terjadi atau akan terjadi, kita mesti mengatakan jangan pasti, tapi katakan insya Allah. Mudah-mudahan tema ini bisa memperbaiki diri kita, khususnya saya, untuk menjadi lebih baik, tetap berbuat baik, tetap lomang, kondisi apapun, dan jangan pernah bilang untuk hari esok, walaupun itu 5 menit lagi, walaupun 10 menit, apalagi tahunan, mengatakan pasti saya hadir, pasti saya bisa. Tidak. Katakan insya Allah. Demikian tema kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkati Allah. Tetap semangat untuk senantiasa berbuat baik. Jangan pernah bosan berbuat baik, loman, dan senantiasa mengucapkan untuk hari esok insya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.